Pernahkah Anda mendengar tentang berita tol lintas Sumatera yang dinyatakan tidak layak secara finansial? Aneh bukan? Padahal sudah banyak kendaraan dan kendaraan operasional yang melintas di daerah tersebut. Dan juga banyaknya warga yang terbantu atas pembangunan tersebut. Tapi mengapa dikatakan tidak layak secara finansial? Aneh bukan? Maka dari itu kita akan mengupas apa arti kelayakan ekonomi dan finansial dalam suatu pembangunan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadlan Willy Siregar dengan NIM 23134 036 dari 3B TPJJ. Akan membawakan presentasi tentang analisis kelayakan ekonomi dengan studi kasusnya itu Jalan Lingkar Cipanas, Kabupaten Garut dari kilometer 0 sampai dengan kilometer 6. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang kenapa kita mengambil Jalan Lingkar Cipanas ini. Dikarenakan yang pertama itu, kawasan wisata Cipanas Garut merupakan salah satu destinasi unggulan Jawa Barat. Namun, tingginya volume kendaraan seringkali melampaui kapasitas jalan utama yang memicu kemacetan yang sangat parah. Nah, lalu pemerintah merespon dengan membangun jalan alternatif Lingkar Cipanas. Studi ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dan mengevaluasi manfaat ekonomi aktual pasca proyek bagi para pengguna jalan. Yang selanjutnya ada deskripsi dari proyek tersebut. Yang pertama itu rutenya dari Jalan Raya Semarang ke Jalan Raya Bandung dan Garut. Lokasinya ada di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tanggong Kidul, Kabupaten Garut. Panjang ruasnya itu 6 km, tipe jalannya itu 4/2 terbagi, yang jenis jalannya itu kolektor sekunder, menggunakan perkerasan rigid atau beton perkerasan kaku, dengan lebar badan jalannya itu 7 meter dan bahunya 1,5 meter. Dan menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Garut. Nilai anggarannya itu sebesar 36 miliar. Untuk durasi dari kontrak pengerjaannya itu 240 hari. Dan panjang ruas baru yang dihasilkan itu sebesar 6 km. Selanjutnya ada metodologi dari analisis kami yang dapat dilihat pada bagian di kiri. Saya jelaskan secara singkatnya saja. Yang pertama itu kita mencari data LHR dan proyeksi, yaitu mencari volume lalu lintas harian rata-rata pada tahun 2022 sampai 2032 dibagi skenario without dan after project. Yang kedua ada biaya operasional kendaraan atau BOK menggunakan metode PCI, yaitu persamaan regresi dengan kecepatan tempuh sebagai variabel bebas untuk 5 jenis kendaraan. Yang ketiga, ada nilai waktu atau time value menggunakan metode pendapatan berbasis PDRB per kapita Kabupaten Garut, dikonversi ke biaya per menit perjalanan. Keempat, ada biaya kemacetan dan polutan. Untuk ini menggunakan metode yang dikemukakan Tzakis pada tahun 1980. Untuk faktor emisi menggunakan KLHK 2010, dan untuk polusi menggunakan metode yang dikemukakan oleh Littmann pada tahun 1992. Selanjutnya ada kelayakan ekonomi, yaitu ada NPV, BCR, IRR, dan payback period dengan diskon rate berbasis BI rate rata-rata. Selanjutnya ada analisis lalu lintas. Kami menggunakan metode yang ada di pada PKJI tahun 2021. Poin-poin yang dicari itu ada derajat kejenuhan atau DJ dan kecepatan tempuh. Dengan ada 3 skenario. Yang pertama ada without project, after project collector, yang ketiga ada after project bypass. Maka didapat DJ pada tahun 2022 sebesar 0,9, DJ 2031 1,1, yang dimana ini sudah melampaui batas yang ditentukan pada PKJI, yaitu sebesar 0,85. Maka dari itu dibutuhkan pembangunan agar untuk mengurai kemacetan. Dan didapat DJ pada tahun 2022 sebesar 0,5, dan after project yang bypass itu 0,31. Dengan adanya pembangunan tersebut, maka DJ pada jalan tersebut bisa turun dan sesuai dengan pedoman yang ada. Lalu ada biaya operasional kendaraan dan nilai waktu. Di sini saya membagi menjadi 5 jenis kendaraan, yaitu ada sedan, mobil penumpang, bus kecil, bus besar, truk kecil, dan truk besar. Maka didapatkan pada saat without project itu membutuhkan sebesar 3.628 sampai 3.900 rupiah pada saat melewati jalan tersebut.
Dan setelah after project didapat 3.000 dan yang kolektor yang untuk yang bypass sebesar 2.700. Dilihat adanya penghematan yang cukup signifikan sehingga jika digabung per tahun pada 2022 akan didapatkan penghematan sebesar 9,8 miliar, 2025 12 miliar dan 2031 20 miliar. Lalu di sini ada rekap dari nilai manfaat. Kami menggunakan jangka waktu 10 tahun didapat penghematan pada tahun 2022 sebesar 18 miliar, 2023 19 miliar dan sampai 2031 41,5 miliar. Dan kenapa biaya polutan di sini negatif? Karena jalan bypass lebih panjang dalam itu tuh 6 km dari jalan kolektor yang hanya 5,2 km sehingga total biaya emisi itu meningkat. Jadi makanya hasil di sini negatif. Selanjutnya ada tren manfaat dan biaya proyek. Dapat dilihat pada grafik yang disajikan, grafik naik secara signifikan, yang dimana awalnya biaya investasi hanya sebesar 291 miliar. Jika tren ini terus berlanjut, keuntungan yang akan didapat sebesar 1,44 triliun. Lalu ada analisis kelayakan ekonomi, yaitu ada NPV, BCR, IRR, dan payback period. Untuk NPV atau Net Present Value didapat 1,148 triliun, yaitu positif atau proyeknya layak. Yang kedua ada Benefit Cost Ratio atau BCR, didapat 4,94 karena batasnya itu BCR harus lebih besar dari 1 baru dianggap layak. Yang ketiga ada Internal Rate of Return atau IRR. IRR didapat 27% yang harus lebih besar dari BI rate, yaitu sebesar 4,93%. Dan payback periodnya itu kurang dari 5 tahun, yang dimana dapat digolongkan sangat baik. Selanjutnya ada tabel dari payback period yang tadi saya sampaikan. Kami menggunakan jangka waktu 10 tahun. Awal biaya investasi itu sebesar 200 miliar. Dan pada tahun kelima didapat sudah untung 13 miliar. Yang dimana kemungkinan balik modal akan terjadi pada saat tahun kelima, yaitu dengan keuntungan yang didapat itu sebesar 13 miliar. Selanjutnya ada nilai International Roughness Index atau IRI. Parameter yang kami gunakan itu yang pertama ada structural number atau SN, kita ambil 20. Yang kedua ada CBR tanah dasar, kita ambil 4%. Yang ketiga ada SNC modifikasi, yaitu sebesar 9,2. Terus IRI awalnya kami ambil 1. CESA kumulatifnya sudah dihitung, dihasilkan 1.300.000. Dan koefisien lingkungannya kami ambil 0,023 karena daerah Garut merupakan daerah basah tapi non beku. Selanjutnya ada umur rencana, kita rencanakan 10 tahun sehingga didapat hasil nilai IRI akhir sebesar 1,3, di mana menurut Key Praswil pada tahun 2001 masih tergolong sangat rata dan sangat teratur sehingga tidak membutuhkan biaya perawatan. Dari analisis yang dilakukan saya bersama rekan saya, ditarik 5 poin kesimpulan. Yang pertama itu ada kapasitas jalan kolektor meningkat sangat signifikan. DJ turun dari 0,9 pada tahun 2022 dan menjadi 0,6, jauh dari batas kritis yang saya sampaikan tadi, yaitu 0,85. Yang kedua, manfaat ekonomi tahunan terus meningkat dari yang awalnya 2022 itu 18 miliar menjadi 41 miliar di tahun 2031, dinominasi dari penghematan nilai waktu dan BOK. Ketiga, ada total investasi itu 291 miliar dengan total present worth benefit yang ditawarkan itu 1,44 triliun selama 10 tahun. Yang keempat, ada indikator untuk dinyatakan layaknya suatu proyek terpenuhi, yaitu ada NPV, BCR, IRR, dan payback period. Yang kelima, kondisi permukaan jalan IRI didapat 1,3 yang tergolong sangat baik, tidak memerlukan pemeliharaan besar dalam umur rencana, sehingga proyek pembangunan jalan lingkar Cipanas Kabupaten Garut dapat dikatakan layak secara ekonomi. Namun sayangnya kita sudah berada di penghujung dari pemaparan hari ini. Ada satu orang yang pernah bilang kepada saya, perhitungkanlah sematang-matang sebelum kamu mengambil keputusan. Itu dapat diterapkan pada saat membangun atau merencanakan suatu proyek. Semoga pemaparan saya hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.
Saya Fadlan, pamit undur diri.